Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video, guys. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dan cara pemakaian aplikasi SIS-TBC, di mana website aplikasi ini dirancang untuk melihat survei tentang jumlah pengidap TBC di tiap wilayah. Langkah pertama, kita akan login pada aplikasinya dulu. Nah, kita sudah coba buka websitenya ya teman-teman. Di sini pada bagian bawah teman-teman bisa melihat ada 3 lingkaran berwarna. Ini merupakan pilihan tema warna, ada warna biru, kemudian keduanya ada warna hijau, selanjutnya ada warna ungu. Tapi karena saya lebih menyukai warna biru, maka kita akan kembali ke tema biru saja. Selanjutnya untuk login kita perlu memasukkan user dan passwordnya. Tapi di sini kita akan login pakai akun umum dulu ya teman-teman. Nanti setelah itu kita akan coba buat akun kita sendiri. Kita masukkan usernya dulu, kemudian passwordnya. Selanjutnya tinggal klik masuk saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada bagian kiri kita masuk dengan akun Andi Yusuf. Tugas pertama kita akan membuat akun kita sendiri. Caranya kita masuk pada bagian data pengguna. Di sini ada 6 pengguna aktif dan 1 nonaktif ya. Dan cara penambahan akun pengguna itu kita tinggal mengklik saja pada bagian tambah pengguna. Kita lengkapi dulu ya untuk membuat akunnya, kita pakai user ini saja, Rika. Kemudian minimal 6 karakter untuk passwordnya. Jangan sampai lupa password ya teman-teman. Namanya kita pakai nama kita sendiri saja. Rifka Putriana. Emailnya di sini sudah ada email kita. Untuk nomor teleponnya 08225902, sisanya privasi. Kita ambil peran admin dan pilih wilayah pada bagian bool. Selanjutnya kita klik pada bagian simpan. Nah, pengguna berhasil ditambahkan. Di sini sudah ada 7 pengguna aktif ya. Kita coba untuk logout dan login pakai akun kita. Masukkan usernya, passwordnya jangan sampai lupa. Kemudian masuk. Apakah berhasil? Ya. Kita login pada akun kita sendiri ya. Ini akun saya, Rifka Petriana. Selanjutnya saya akan coba perkenalkan ya teman-teman. Setelah kita login itu kita akan berada pada bagian dashboard. Di bagian dashboard ini kita bisa melihat jumlah pasien, diagnosis yang dikeluarkan, pasien sembuh berapa, klasternya berapa, survei yang diberikan berapa, dan jumlah kunjungan itu ada berapa. Selanjutnya di sini ada pasien terbaru, kita bisa melihat pasien terbaru. Dan ini untuk melihat tautan keseluruhannya ya, kita coba lihat pada bagian buka peta. Ini akan melihatkan daerah-daerah pada pasien yang sudah pernah mendaftar atau yang sudah terdaftar di aplikasi ini. Di sini teman-teman bisa melihat pada pendaftaran aplikasi atau pasien yang terdaftar itu hanya ada di Pulau Sulawesi dan hanya ada pada Sulawesi Selatan ya, karena belum ada pasien lain yang terdaftar di sini. Kita kembali ke dashboard. Kita juga bisa melihat laporan yang tersedia di mana pada progresnya Kota Makassar ini progresnya ada 20%, 25%, dan 33% ya teman-teman. Kita pilih untuk endemisnya, tingkat keparahan kita ambil rendah, simpan. Ini cukup loading ya teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk penambahan wilayahnya. Dan kita akan masuk pada data pasien. Di sini untuk penambahan pasien, kita tinggal klik saja pada bagian tambah pasien jika pasiennya pasien baru.
Kita coba masukkan nomor rekam medis ya, berurut ya teman-teman. Kita cek dulu nomor rekam medis terakhir itu berada di akhiran berapa, ini 60 ya. Kita tambahkan pasien dengan nomor rekam medis 00000061, NIK-nya lagi 317403. Kita kasih contoh, ini contoh saja ya teman-teman, isi sesuai NIK pasien, tanggal lahirnya tanggal 16 bulan 2 maybe, kemudian tahunnya, nama lengkapnya kita pakai nama, siapa ya? Kita coba pakai nama Sahrul saja ya. Tentu saja teman-teman harus mengisi sesuai data pasiennya, ini hanya sebagai contoh. Sahrul tentu saja laki-laki, status kita pilih sudah kawin, misalnya pasiennya sudah kawin. Kemudian pekerjaannya swasta, wira swasta. Nomor telepon 0822 565600. Alamat lengkap kita pakai Jalan Trans Sulawesi. Di sini kita copy lagi yang tadi ya teman-teman, tadi di sini ini, kemudian bagian depannya lagi. Kita copy ke sini, setelah itu simpan. Kita coba cek. Nah, ini pasien berhasil ditambahkan. Tadi pasiennya atas nama Sahrul. Nah, ini teman-teman pasiennya sudah terdaftar. Ini baru penambahan pasien baru saja teman-teman. Kita melanjutkan pada jenjang pengobatan. Kita masuk pada bagian diagnosis. Nah, di sini kita tinggal menambahkan saja diagnosis pasien. Caranya klik tambah diagnosis, kemudian pilih pasien. Tadi pasien kita atas nama Sahrul ya. Nah, ini dia Sahrul. Dan tanggal diagnosisnya kita pakai tanggal kemarin ya teman-teman, 24 Juli 2026. Misalnya pasien menderita TBC paru BTA atau negatif, kita tinggal klik saja, tingkat keparahannya sedang, hasil BTA-nya negatif, hasil TCM-nya negatif. Teman-teman nanti isi sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Kemudian vaskesnya ini sedang dalam pemulihan. Sesuaikan dengan kondisi pasien ya teman-teman. Dan jika ada hasil ronsen, kita tinggal masukkan saja hasil bacanya di sini. Berhubung kita hanya memberi tutorial, kita minuskan saja. Dan untuk petugas, kita tinggal pilih saja yang sudah tertera. Catatannya di sini kita tambahkan catatan sesuai catatan diagnosis atau catatan dokter ya teman-teman. Misalnya catatannya diminta untuk mengurangi merokok. Pasien disarankan untuk mengurangi dosis, tidak, mengurangi merokok. Kalau sudah terisi semua, teman-teman tinggal klik simpan saja. Nah, ini pasien yang baru saja kita tambahkan diagnosisnya, sudah tertambahkan. Ini baru diagnosis saja ya teman-teman, dan untuk melanjutkan pengobatan, kita masuk pada bagian pengobatan. Pasiennya di sini baru 50 ya teman-teman. Pasien kita belum tertambahkan di sini pengobatannya, dan untuk menambahkan, pada bagian tambah pengobatan, pilih pasiennya tadi, mana pasien kita atas nama Sahrul. Sahrul, ini dia Sahrul.
Diagnosisnya TBC paru ini sudah tertera ya teman-teman, kita tadi membeli TBC paru BTA negatif. Tanggal mulai pengobatan, kita mulai pada hari dia mendaftar ya, 24 bulan 7 2027, 2026 dong. Kemudian misalnya tanggal selesai pengobatannya itu berada di tanggal 30, karena dia kontrol rutin ya teman-teman. Kita masukkan 30 Juli 2026. Dan untuk fasenya kita pilih fase lanjutan. Dan untuk statusnya di sini kita sesuaikan dengan kondisi pasien ya. Di sini kita pilih dalam pengobatan saja ya teman-teman. Kemudian regimen. Kenapa saya pilih ini? Karena ini berarti pengobatan totalnya selama 6 bulan ya teman-teman, sesuai dengan diagnosisnya. Kemudian efek samping dalam pengobatan itu biasanya kita sesuaikan ya teman-teman, sesuai dengan yang tertera. Dan untuk efek samping regimen obatnya pada pasien itu biasanya pasien akan mengalami muntah-muntah ya, juga nyeri sendi. Dan untuk keterangannya, teman-teman bisa tambahkan jika ada keterangan yang perlu diketahui lagi. Jika tidak ada, kita simpan. Pengobatan berhasil ditambahkan ya teman-teman. Sahrul, ini pasien baru, sudah tertambahkan dalam pengobatan. Selanjutnya kita masuk pada survei kontak. Di sini merupakan data survei kontak dari pasien. Jika pasien ingin menambahkan survei, maka kita akan memasukkannya di sini. Di sini kita isi sesuai dengan keinginan pasien ya. Misalnya dia ingin menambahkan nama istrinya, Citra, misal ya teman-teman. Kemudian hubungan, keluarga serumah, tanggal survei yang diberikan pasien, misalnya dia memberikan pada tanggal 31 Juli 2026 setelah pengobatan ya teman-teman. Di sini kita pilih petugas. Tadi petugasnya kita pakai Nur Aini Syam saja. Gejalanya gejala TBC ya. Alamat kontak kita bisa memakai dengan alamat jalan. Ini cukup menguras tenaga ya teman-teman untuk pengisiannya. Pengisian titik koordinatnya perlu dicari dengan rinci teman-teman. Kita copy lagi, kemudian paste ke sini hasil pemeriksaan. Baik, tindak lanjut dalam pengobatan ya. Kita tinggal pilih simpan saja. Nah, ini surveinya berhasil ditambahkan ya teman-teman. Kita coba kembali ke dashboard dulu ya teman-teman. Nah, ini surveinya sudah bertambah 11, tadi 10 ya. Ini tergantung dari pasien apakah dia ingin menambahkan survei pada rumah sakitnya. Jika tidak, ya seperti ini, pasiennya ada 51, tapi surveinya hanya ada 11 saja. Itu tergantung dari masing-masing pasien lagi ya. Kita lanjut pada pembahasan log kunjungan. Kembali ke dashboard lagi, di sini teman-teman bisa lihat ada 10 kunjungan. Kita coba tambahkan log kunjungan ya, misalnya pasiennya ingin konsultasi, kita pilih dengan petugas yang sama saja ya teman-teman. Atau kita pakai kita sendiri, coba dulu. Misalnya kan pasiennya berkunjung tapi dengan petugas yang berbeda lagi.
Ini pasiennya, kita cari pasien yang berkunjung satu, tanggal waktunya, misalnya dia kunjungan lagi pada bulan 8, tanggal 8 bulan 8 2026. Di koordinatnya kita tambahkan sesuai dengan alamat pasien ya teman-teman, jangan sampai salah. Kemudian hasil kunjungan, lanjutan pengobatan, statusnya selesai. Nah, di sini sudah berhasil tersimpan untuk kunjungannya ya. Kita coba klik pada bagian dashboard. Nah, ini kunjungan pasien berulangnya sudah ada 11 kunjungan. Tadi sampai di log kunjungan, kita masuk pada klaser TBC. Kita coba tambahkan klaster Leok 1 tahun 2026, jumlah kasus misalnya pada klaster Leok 1 tahun 2026 itu ada 7 kasus. Kemudian kita pilih wilayahnya. Selanjutnya di sini kita masukkan lintangnya lagi. Radius kilometernya kita tambahkan, misalnya ada 45 kilometer. Pilih kepadatan, kita pakai kepadatan rendah saja. Statusnya kita pilih sembuh. Kemudian simpan. Nah, klaser berhasil ditambahkan, teman-teman. Ini klaser Leok 1 sudah menandakan sembuh berdasarkan perkembangan pasien ya, teman-teman. Kita coba tambahkan perkembangan untuk pasien kita atas nama Sahrul. Tanggal pemeriksaan kemarin dia pemeriksaannya pada tanggal 24 bulan 7 2026. Berat badannya, ada berapa berat badan pasien, misalnya berat badannya 55, BTA kontrol positif, status membaik, petugas, kita pakai nama kita saja ya teman-teman. Setelah itu simpan. Perkembangan berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian laporan. Di sini kita bisa melihat laporan tentang keseluruhannya. Jadi ini total pasiennya sama seperti pada bagian dashboard ya. Ini kita melihat survei berdasarkan pasien yang sudah terdaftar. Selanjutnya kita masuk pada peta. Di sini kita bisa melihat data-data pasien, titik koordinator pasien terletak di bagian mana saja ya teman-teman. Ini sesuai dengan titik koordinat yang akan kita masukkan berdasarkan tempat pasien ya. Dan untuk yang terakhir, kita masuk pada bagian rekam medis. Jika pada bagian rekam medis, misalnya ada pasien yang ingin menanyakan tentang perkembangannya, kita bisa cari pada bagian data rekam medis, tinggal masukkan saja nomor rekam medisnya. Kemudian cari, ini kelebihan nolnya ya. Cari, nah ini dia. Pasien atas nama Sahrul, 22 tahun, pekerjaan. Ini sudah terlihat jelas untuk diagnosisnya, pengobatan, perkembangan, survei, kunjungannya 1 kali. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, fitur dan cara penggunaan website aplikasinya. Jika ada salah kata atau salah penyampaian mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time guys.